orang Katolik yang benar, semuanya akan terjawab di sekami hari ini. Sebelum itu, yuk kita seru-seruan dulu, yuk kita berdiri untuk memuliakan nama Tuhan. Bangga kan menjadi anak Katolik? Bangga. Yuk kita berdiri, kita nyanyikan Aku Bangga Menjadi Anak Katolik. Steven, mainkan musikmu. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk semua, penuh kasih berdoa untuk semua. Ku berkesaksian akan ku lakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik. Ku berkesaksian akan ku lakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik. Ku berkesaksian akan ku lakukan. Semuanya pasti bangga kan jadi anak Katolik? Pasti dong. Hari ini kita akan mulai dan akan kita undang Tuhan Yesus untuk hadir dalam pertemuan kita hari ini. Mari kita siapkan hati kita berdiri dengan baik. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ya Bapa yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, kami anak-anak-Mu datang kembali ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur yang berlimpah atas segala berkat dan juga perlindungan-Mu kepada kami semua, sehingga kami dapat berkumpul kembali untuk melakukan sekami virtual. Ya Bapa, kami mohon berkat dan juga perlindungan-Mu agar kegiatan ini dapat bermanfaat dan juga dapat berguna bagi kami dan juga bagi sesama kami. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, kita tepuk Sakeus dulu yuk. Tepuk Sakeus. Pendek-pendek, lihat Yesus. Lari-lari, panjat pohon, turun deh. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan bacaan Injil, Kakak Suster menyuruh adik-adik menyiapkan kitab sucinya dulu ya. Kakak Suster hitung 5 detik ya, mulai dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, udah siapkan kitab sucinya. Sekarang adik-adik buka Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Dilanjutkan ayat 14, ayat 15, ayat 21 dan ayat 23. Kakak Suster ulangi. Injil Markus bab 1 bab 7 ayat 1 sampai ayat 8, dilanjutkan ayat 14, ayat 15, ayat 21 dan ayat 23. Oke, udah temukan? Sekarang kita baca bersama-sama. Inilah Injil Yesus Kristus menurut karangan Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu,
karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kekebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang terkasih, kisah Injil hari ini mau menceritakan kepada kita bahwa pada zaman Yesus itu, para pemimpin agama itu selalu mengeluh kepada Yesus karena mereka melihat murid-murid Yesus itu tidak membasuh tangan terlebih dahulu sebelum makan. Para pemimpin agama bertanya, "Kenapa para murid itu tidak mau mengikuti adat istiadatnya kita?" Lalu Yesus menjawab, "Hai kamu orang-orang yang munafik, benarlah kata apa yang dikatakan Nabi Yesaya dahulu tentang kamu, bahwa bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya itu jauh daripadaku." Nah adik-adik, pesan Yesus untuk kita ialah para pemimpin agama itu lebih mementingkan kebersihan tangan, tetapi Yesus lebih mementingkan kebersihan hati kita. Kita pun harus seperti Yesus. Jangan kita berlaku seperti para pemimpin agama yang suka munafik, yang kelihatan tampak depannya itu baik dan mulus, tetapi hatinya itu penuh dengan hal-hal yang jahat atau hal-hal yang buruk. Nah adik-adik, kita perlu mengikuti hatinya Tuhan Yesus, dan kita perlu menghiasi hati kita masing-masing dengan perbuatan-perbuatan baik atau kelakuan yang baik dan sifat-sifat atau pikiran-pikiran kita yang sehat. Misalnya dengan rajin berdoa, rajin membantu sesama tanpa bersungut-sungut, dan selalu menolak hal-hal yang kurang baik atau hal-hal yang curang. Biar hati kita itu seindah hatinya Tuhan Yesus yang selalu penuh dengan sukacita, kedamaian, dan kegembiraan. Nah adik-adik, inilah yang kakak suster bagikan untuk adik-adik. Sekarang kita akan melakukan kreativitas bersama kakak Vero. Baik adik-adik, sekarang waktunya kreativitas.
tadi waktu pertama kali tadi kakak-kakak tadi nyanyi apa? Nyanyi aku bangga jadi anak Katolik. Aku bangga. Itu tadi ya. Jadi anak Katolik. Nah, ada tahu anak Katolik itu, orang Katolik itu mempunyai ciri khas sebagai seorang Katolik. Kita harus bangga dengan ciri khas kita sebagai anak Katolik. Baik, Kakak Vero pada saat ini ingin mengajak adik-adik untuk mencari identitas kita sebagai seorang Katolik. Yuk kita cari gambar seperti ini. Nah, ini ada gambar ya. Gambar-gambar ini adalah gambar-gambar identitas orang Katolik. Seperti ini yang di pojok sini nih. Ini gambar tentang apa? Tritunggal Maha Kudus. Ini tentang Roh Kudus. Ini tentang Maria Bunda Penolong Abadi. Yang ini tentang apa? Oh, pinter. Ini tentang jalan salib. Ini salibnya. Kalau yang ini apa ini? Kalau ini apa? Oh, pinter. Rosario. Ini adalah Yesus Gembala yang baik. Nah, kita akan membuat hiasan dinding dari gambar-gambar ini ya. Ayo, sekarang Kak Vero tadi lupa loh mau kasih tahu. Sebelum kita melakukan tadi, siapkan dulu ya. Ada tali, boleh pakai pita. Siapkan selotipnya, dan gunting tentunya. Oke, baik, kita potong dulu gambar-gambarnya. Kalian boleh ngambil gambar di mana saja, minta mama atau papa atau kalian ngambil di YouTube, terus di print, ya boleh, apa aja boleh. Nah, kita potong. Baik, ya kita potong semuanya. Kamera sudah kita potong. Nah, ini sudah jadi ya, potongannya jadi seperti ini. Oke, sekarang kita ambil talinya dulu. Talinya diukur aja seininya ya, tidak harus ditentukan berapa. Baik, kita potong dulu talinya. Sekarang mari kita ikat-ikatkan gambar-gambar tadi. Kita ambil tengahnya dulu. Kalian boleh pilih gambar apa dulu, terserah. Kalian mau pilih apa dulu ya. Kita ambil selotipnya. Kita ambil sedikit. Kita tempel. Lantas kita ikatkan. Ya, satu. Kita ikat lagi. Sebanyak yang kalian mau. Kalau nggak bisa dari yang kecil minta tolong mama ya,
untuk bantu membuat hiasan dinding. Nih, oke. Yang ujung kita ikat supaya bisa ditaruh di paku di dekat kamar ya, nanti ditaruh. Satunya juga sudah. Kita bikin lubangnya, tempat pakunya. Nah, sekarang sudah jadi. Aku bangga jadi anak Katolik. Nah, adik-adik, kita udah ada di penghujung sekami virtual. Sekarang kita berdiri, kita mau menyanyi lagi. Adik-adik tahu nggak obat yang paling ampuh adalah apa? Hati yang gembira. Nah, dan jangan lupa untuk selalu mematuhi 5M dan 1D. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Dan yang paling penting adalah jangan lupa berdoa.